Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Putri Dewi Pradasari. Kali ini saya akan mengerjakan lab CyberOps 21.2.10 Lab Encryption and Decryption Data Using OpenSSL. Jadi di sini kita secara objektif atau tujuan kita untuk mengenkripsi pesan dengan OpenSSL dan mendekripsi pesan dengan OpenSSL. Background or scenario: OpenSSL is an open source project that provides a robust, commercial grade, and full feature toolkit for the Transport Layer Security or TLS and Secure Socket Layer atau SSL protocol. It is also a general-purpose cryptography library. In this lab, you will use OpenSSL to encrypt and decrypt message. Jadi OpenSSL adalah proyek open source yang menyediakan toolkit yang kuat, berkelas, komersial, dan berfitur lengkap untuk protokol Transport Layer Security atau TLS dan Secure Socket Layer atau SSL protocol. While OpenSSL is the de facto cryptography library today, the use presented in this lab is not recommended for robust protection. Below are two security problems with this lab. 1. The method described in this lab use a weak key-derived function. The only security is introduced by a very strong password. 2. The method described in this lab does not guarantee the integrity of the text file. This lab should be used for instructional purpose only. The method present here should not be used to secure thoroughly sensitive data. Jadi catatannya di sini jadi penggunaan yang disajikan di lab ini tidak disarankan untuk perlindungan yang kuat karena yang pertama itu metode yang dijelaskan di lab ini menggunakan password yang lemah dan keamanan hanya diperanakan dengan sandi yang kuat. 2. Metode yang dijelaskan di lab ini hanya bisa menjamin integritas file teks. Lab ini seharusnya digunakan untuk instruksi saja. Jadi metode yang disajikan di sini tidak boleh digunakan untuk data yang sensitif. Lalu kita require research CyberOps workstation virtual machine. Sumber daya yang diperlukan kita CyberOps workstation virtual machine menggunakan VirtualBox. Jadi saya sudah membuka CyberOps workstation-nya. Lalu introduction. Part 1, encryption message with OpenSSL. OpenSSL can be used as a standalone tool for encryption. While many encryption algorithms can be used, this lab focus on AES to use AES to encrypt a text file directly from the command line using OpenSSL. Follow the step below. Jadi, OpenSSL dapat digunakan sebagai alat yang berdiri sendiri untuk enkripsi. Meskipun banyak algoritma enkripsi dapat digunakan, lab ini terfokus untuk menggunakan AES atau AES. Untuk menggunakan AES guna mengenkripsi file teks langsung dari baris perintah menggunakan OpenSSL, kita bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, encryption a text file. Log into CyberOps workstation VM.
kita login ke CyberOps Workstation. Di sini username-nya analis dan passwordnya CyberOps. Berhasil login. Lalu open a terminal window, kita buka terminal window atau jendela terminal. See, because the text file to be encrypted in the /home/analyst/lab.support.file.directory, change to the directory, gunakan perintah. Jadi karena file text yang akan dienkripsi ada di home analyst/lab.support.file, lalu direktorinya ubah ke direktori itu. Jadi kita akan menggunakan perintah cd.lab.support.file/. Ketikkan perintahnya. Maaf, salah ke 6 lock keyboardnya aktif. cd /lab support.file. Enter. Maka akan masuk ke lab.support.file. Di type the command below to list the content of the encrypt letter_2_grandma.txt text file on the screen. Gunakan perintah cat letter_2_grandma.txt. Jadi kita gunakan perintah cat untuk melihat isi dari teks yang akan kita cantumkan, yaitu file text letter to grandma.txt. Jadi di file ini terdapat teks berbunyi, "Hey grandma, I'm writing this letter to thank you for the chocolate chip cookies you sent me. I got them this morning and I have already eaten half of the box. They are absolutely delicious. I wish you all the best. Love, your cookie eater grandchild." Jadi di sini ada pesan dari seorang cucu untuk neneknya yang telah memberikan coklat chips cookies dan dia telah memakannya. Lalu kita ke I. From the same terminal window, issue the command below to encrypt the text file. The command will use AES 256 to encrypt the text file and save the encrypted version as message.enc. OpenSSL will ask for a password and for password confirmation, provide the password as request and be sure to remember the password.
Jadi kita gunakan perintah open SSL AES -254-CBS spasi dash in letter underscore to underscore grandma.txt spasi dash out dash message.enc. Jadi dari jendela terminal yang sama, jalankan perintah di bawah untuk mengenkripsi file teks. Perintah akan menggunakan EIS 256 untuk mengenkripsi file teks dan menyimpan versi terenkripsinya sebagai file message.enc. OpenSSL akan meminta kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Berikan kata sandi sesuai permintaan dan pastikan untuk mengingat kata sandi yang kalian buat. Jadi kita ketikkan perintah open SSL AES 256 kita ketikkan perintah open SSL AES -256-CBC spasi dash in spasi letter underscore to underscore grandma.txt spasi dash out spasi message enc. Enter ASC 254 CBS encryption password. Ini kita masukkan passwordnya yang kita inginkan. Lalu F, when the process is finished, use the cat command again to display the content of the message.enc file. Cat message.enc. Did the content of the message.enc file display correctly? What does it look like? Explain. Jadi ketika tadi sudah memasukkan password, gunakan perintah cat untuk menampilkan message.enc file. Cat message.enc. Jadi di sini bentuk dari file message.enc berupa simbol-simbol yang tidak bisa dibaca karena file kita telah terenkripsi. Luji, to make the file readable, run the OpenSSL command again, but this time add the min a or dash a option. The dash a option tell OpenSSL to encode the encrypt message using a different encode method of base 64 before storing the result in a file. Note: base 64 is a group of similar binary to text encode scheme used to represent binary data in a ASCII string format. OpenSSL EAS-256-CBC spasi dash E spasi dash IN spasi letter underscore to underscore grandma.txt spasi dash out spasi message.enc, lalu masukkan password. Jadi di sini untuk membuat file dapat lebih readable atau enak
baca, jalankan perintah pada OpenSSL, tetapi kali ini ditambahkan dengan -a. -a memberitahu OpenSSL untuk menyandikan pesan terenkripsi menggunakan metode penyandian berbeda menggunakan base 64 sebelum menyimpan hasil dalam sebuah file. Base 64 adalah sekelompok skema pengkodean biner ke teks yang serupa, biasanya mewakili data biner dalam format string ASCII. Kita gunakan perintah OpenSSL AES 256 cbc min a min in vector to grandma txt out message.enc. Masukkan passwordnya. Once again, use the cat command to display the content of the now regenerate message.enc file. Note the content of message.enc will vary. Is message.enc display correctly now? Explain. Kita gunakan perintah cat untuk menampilkan file yang telah di regenerate menggunakan perintah cat. Jadi tampilannya akan berupa huruf besar, huruf kecil, dan angka, berbeda dari yang sebelumnya yang merupakan simbol-simbol yang tidak bisa kita baca, dan seperti ini lebih bisa dibaca menggunakan ucapan. Can you think of benefit of having message.enc base 64 encode? Jadi manfaat dari menggunakan base 64 ini, file message.enc lebih mudah dibaca daripada yang sebelumnya. Lalu part 2, decrypts message with OpenSSL. With a similarly OpenSSL command, it is possible to decrypt message.enc. Jadi setelah kita menenkripsi file kita tadi, kita sekarang mendecrypt atau mengembalikan file yang telah kita enkripsi ke bentuk semula. Pertama, kita use the command below to decrypt message.enc. OpenSSL AES-256-CBC -a-d-in message.enc -out decrypted _letter.txt. Kita masukkan perintahnya. Jadi kita akan mendecrypt file cat
file message.esc menjadi file decrypted underscore letter.txt. Kita masukkan passwordnya. OpenSSL will ask for the password used to encrypt the file. Enter the same password again. Jadi di OpenSSL akan ditanyai password yang sama dengan saat kita mengencrypt data. See when OpenSSL finish decrypt the message.enc file, it save the decrypt message in the text file called decrypt underscore letter.txt. Use the cat display the content of decrypted underscore letter.txt. Jadi kita akan menggunakan perintah cat untuk membuka decrypted underscore letter.txt. Di sini dijelaskan bahwa file message.enc file akan tersimpan di decrypt pesan decrypt dalam teks file yang disebut decrypt underscore letter.txt seperti yang saya jelaskan tadi. Was the letter decrypt correctly? The command used to decrypt also contains this a option. Can you explain? Jadi apakah pesan decrypt benar, dan perintah untuk decrypt juga menggunakan option -a. Lalu bisakah Anda menjelaskan alasan kenapa menggunakan option -a? Kita buka dulu menggunakan cat decrypted underscore letter.txt. Hey grandma, I'm writing this letter to thank you for the chocolate chips cookies you sent me. I got them this morning and I have already eaten half of the box. They are absolutely delicious. I wish you all the best. Love, your cookie eater Grangel. Jadi pesannya sama dengan yang digunakan di awal untuk mengenkripsi data. Lalu perintah -a seperti yang dijelaskan di G itu digunakan untuk di penggunaan -a itu untuk memberitahu OpenSSL untuk menyandikan pesan terenkripsi menggunakan metode penyandian berbeda. Jadi untuk fungsinya untuk mengubah skema pengkodean biner ke teks yang serupa mewakili data, jadi merubah yang tadinya adalah teks biner berubah menjadi format string agar bisa dibaca oleh pengguna. Begitu. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Kita telah menyelesaikan lab encryption and decryption data using OpenSSL. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.